خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Allah dengan segala firman-Nya. Demikian tadi telah dibawakan pembacaan kalam ilahi dari saudara Haji. Untuk diinformasikan, beliau ini adalah mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia. Bagi siapapun yang ingin menjadi mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia, insyaallah bisa menghubungi ke Dewan Dakwah Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berlanjut ke agenda yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dibawakan pada saudari Ustazah Novi Kurniati. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Tidak usah diulas lagi, langsung saja. Kita lanjutkan agenda yang keempat, yaitu laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan Musyawarah 9 MUI Kota Bengkulu. Dalam hal ini akan disampaikan kepada Al-Mukarram Ustaz Zain Amri. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kami hormati Bapak PJ Wali Kota Bengkulu yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Asisten 2 dan segenap unsur FKPD Kota Bengkulu. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bengkulu atau yang mewakili. Yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, Ketua MUI Kota Bengkulu, dan segenap putusan lembaga dan ormas, tamu undangan dan para peserta yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Acara rutin tahunan ini bernama Muzakarah, yang pada tahun ini yang ke-9 MUI Kota Bengkulu, dengan landasan kegiatan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pedoman dasar dan pedoman rumah tangga MUI, dan program kerja MUI Kota Bengkulu. Dengan tema Muzakarah ke-9 atau di tahun 2023 ini adalah politik dalam nuansa Islam dan kebangsaan. Dilaksanakan pada hari ini, yakni hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023, bertempat di Hotel Vista. Dengan peserta segenap pengurus MUI Kota Bengkulu, MUI Kecamatan, plus utusan lembaga dan ormas di Kota Bengkulu, dengan narasumber dari para akademisi dan ulama. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, dan semoga acara ini bermanfaat, dan kami mohon maaf sebagai panitia jika terdapat kekurangan di sana sini. Dari Bengkulu ke Bekasi, sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kayak gini lagi langsung sambutan. Acara yang kelima, sambutan Ketua MUI Kota Bengkulu. Dalam hal ini akan disampaikan Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Dr. Zul Effendi MPD. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati PJ Wali Kota Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 2 Bapak Dr. Andes Sehmi MPT. Dan selanjutnya yang kami hormati Forkopimda, hadir Kapolres atau yang mewakili, Dandim atau yang mewakili, dan juga yang kami hormati Kepala Kamena Kota Bengkulu atau yang mewakili, dan yang kami hormati Ketua Adan atau Ketua BMA Kota Bengkulu, dan yang kami hormati Direktur Adi juga sempat hadir pada hari ini, dan kemudian yang kami hormati Ketua-Ketua Ormas Muhammadiyah, NU, IKD, IGMI, Dewan Dakwah, dan ormas-ormas lainnya. Dan kemudian yang kami hormati peserta muzakarah, karena banyak unsur yang disebutkan tadi. Ada unsur intern Majelis Ulama, dan kemudian ada ormas-ormas, ada BEM sekota Bengkulu, dan kemudian juga ada partai politik sekota Bengkulu, dan kemudian yang kami hormati pengurus MUI dan panitia. Syukur alhamdulillah kita sampaikan kepada Allah bahwa pagi hari ini kita dapat bertatap muka, bermurajaah dalam kegiatan muzakarah Majelis Ulama yang ke-9 tahun 2023. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kiranya tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian,
sekitar lebih kurang 60 hari atau tepatnya tanggal 14 Februari 2024 bahwa bangsa kita ini memiliki hajat yang sangat besar, sangat luar biasa, karena hajat besar ini akan menentukan perjalanan kehidupan bangsa setidaknya 5 tahun mendatang. Maka untuk itu Majelis Ulama sesuai dengan tupoksinya pada hari ini mengadakan muzakarah, yang pada dasarnya muzakarah ini adalah suatu kegiatan rutin dari program Majelis Ulama yang dilakukan setiap tahun. Nah, tentu muzakarah ini menyesuaikan dengan situasi, kondisi yang memang memerlukan semacam arahan, semacam pendapat, semacam tausiah, sehingga apa yang dilakukan itu berjalan dengan baik sesuai yang diharapkan itu. Dan kebetulan pada tahun 2023 ini karena mendekati pemilu, makanya Majelis Ulama memiliki kepentingan bagaimana pesta demokrasi ini berjalan sesuai dengan koridor hukum, berjalan dengan baik, berjalan dengan sesuai yang diharapkan, karena akan lahir dengan instrumen seperti itu para pemimpin yang memang berkualitas, yang akan mengemban amanat rakyat untuk 5 tahun mendatang. Makanya muzakarah ini nanti hasilnya akan menjadi bahan setelah sebelumnya sudah diadakan kajian-kajian di dalam Majelis Ulama. Ada kajian yang dilakukan di Komisi Fatwa, dan kemudian ada kajian-kajian rutin yang dilakukan setiap bulan. Yang 4 bulan terakhir ini kajiannya lebih banyak menelaah berkaitan dengan politik ini. Makanya di hari ini kita mengadakan muzakarah. Bahan muzakarah ini nanti juga akan menjadi bahan dasar keluarnya produk maklumat atau tausiah pemilu yang akan dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Karena memang Majelis Ulama dalam setiap kegiatan muzakarah ini akan mengeluarkan maklumat, mengeluarkan tausiah atau mengeluarkan himbauan. Nah, maka untuk itu kita berharap banyak bahwa pemikiran-pemikiran yang cerdas, pemikiran-pemikiran yang brilian keluar di dalam muzakarah kita ini, sehingga tausiah pilkada, tausiah pemilu, dan tausiah pilpres, tausiah pileg yang akan kita keluarkan menjelang pemilihan umum ini, yang kita berharap dapat membantu menjadi bahan bagaimana pemilu ini berjalan dengan baik, demokratis, dan sesuai yang kita harapkan, sehingga lahir para pemimpin hebat di dalam mengemban amanah kebangsaan tahun depan, 5 tahun ke depan. Maka untuk itu kepada Bapak Ibu, kami atas nama Majelis Ulama Kota Bengkulu mengucapkan terima kasih banyak. Dan kepada Pak PJ atau yang diwakili oleh Asisten 2 pada saatnya nanti untuk dapat memberikan arahan sekaligus membuka acara muzakarah ke-9 Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu tahun 2023 ini. Demikian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara selanjutnya. Arahan PJ Wali Kota Bengkulu sekaligus membuka acara Muzakarah 9 MUI Kota Bengkulu. Dalam hal ini diwakilkan Asisten 2 Pemda Kota Bengkulu kepada Dr. Andes
Sehmi MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Sadaqallahul azim. Yang terhormat Ketua Majelis Ulama Indonesia Kak Zul Effendi atau Dazul Effendi MPDI beserta atau segenap kepengurusan Majelis Ulama Indonesia. Yang terhormat, selamat datang Pak Erlambang. Yang terhormat anggota Forkominda Kota Bengkulu yang hadir pada saat ini, Pak Abu, Iko udah Abu juga. Dia ini tentara, tetapi tentara ini ulama pula. Kemudian yang mewakili Pak Kapolres, kasih intel ya Pak, ke intel. Kemudian yang terhormat yaitu Ketua BMA Kota Bengkulu. Kemudian yang terhormat ini dari Muhammadiyah. Saya lihat banyak yang dari Muhammadiyah, tapi nggak tahu nih struktur pengurusannya apa, PDM atau dari cabang. Kemudian dari Nahdlatul Ulama. Kemudian ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu dari EPPNU, kemudian Fatayat NU, kemudian dari ormas-ormas yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, kemudian yaitu dari partai politik atau utusan dari partai politik Kota Bengkulu, dalam artian keseluruhan adalah peserta musyawarah atau muzakirhum. Di antara kita pada hari ini insya Allah akan mengeluarkan atau memutuskan keputusan kita, yaitu yang sesuai dengan situasi dan kondisi berdasarkan, kalau di sini dilihat sesuai dengan tema yaitu keislaman dan kebangsaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertama saya menyampaikan permohon maaf dari Bapak Wali Kota, karena Pak Wali Kota ini kami juga kemarin mengikuti. Alhamdulillah Kota Bengkulu saya laporkan kepada Bapak Ibu, alhamdulillah kita mendapat juara 1 untuk kota dan kabupaten se-Indonesia, yaitu IGA. IGA itu Bapak Ibu inovasi government atau daerah-daerah kota kabupaten yang sangat inovatif. Kita sekitar 300-an inovasi yang ada di kota ini, dan kita mendapatkan penghargaan atau IGA Award yang diberikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Alhamdulillah sudah diterima. Kemudian beliau meneruskan perjalanan kemarin, yaitu ada Musdalub, Muslub Apiksi, yaitu Asosiasi Pemerintahan Indonesia, yaitu di Bogor. Maka beliau menyampaikan kepada saya, tolong Pak Sehmi, yang itu jangan diwakil-wakilkan, itu khusus bagian Pak Sehmi, padahal bukan bagian saya, tetapi karena sudah dijatah ke bagian untuk saya, maka saya nyatakan siap. Jam 8 tadi, sebenarnya 8:04 saya sudah di Adepa, karena informasi itu hanya pakai telepon, dengar Pak itu Adepa, padahal di pesta, maka saya terlambat sekitar 5 menit. Alhamdulillah. Kemudian beliau menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada pengurus keluarga besar dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu telah melakukan
suatu program kerja atau berinisiasi untuk melakukan segera, yaitu muzakarah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Erlambang izin ini, saya akan bercerita dikit berkenaan dengan muzakarah. Di tahun 16-an Bapak Ibu Saudara sekalian, saya terbaca di tahun 1650 Masehi, ternyata di Sumatera Selatan termasuk Bengkulu itu adalah muzakarah pertama ulama-ulama Indonesia Nusantara, yang ada di Nusantara itu di Sumatera Selatan. Tempatnya di mana Bapak Ibu? Tempatnya di atas Bukit Barisan, yaitu Tumutan 7. Kalau masuk di Susno Duaji, masuk kampung Susno Duaji, ada Pardipe, Prahudipa. Pardipe kalau orang situ nyebutnya, ulama-ulama nyebutnya Pardipa. Itu menetapkan bagaimana memimpin Nusantara ini berdasarkan Islam, tetapi bernuansa juga ada nuansa kebangsaan. Artinya musyawarah-musyawarah ini telah dilakukan, yang tercatat itu 1650, abad 1650. Kalau cari di Google, di searchingnya itu muzakarah ulama Indonesia di Semende. Karena Semende itu adalah tuturan pecahan-pecahan ulama dari Sumatera Barat, dari Aceh, dari Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan para ulama-ulama, yaitu Wali 9 itu tempat bergurunya itu di Sumatera. Salah satu musyawarahnya itu di Sumatera, tetapi itu tidak kita kembangkan saja. Itu di Sumatera, di Semende atau di Semendok, sekarang di Muara Enim. Nah, hal-hal ini bagaimana membicarakan bagaimana keindonesiaan dan kebangsaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita berbicara ini ada, yaitu politik dan kebangsaan. Politik di sini kalau kita lihat adalah politik dalam nuansa Islam dan kebangsaan. Kalau nuansa Islam tentu bagaimana tujuan berpolitik menurut ajaran Islam dan bagaimana melakukan strategi dan taktik di dalam ajaran Islam. Tentu ajaran Islam ini aslama yuslimu islaman, ajaran Islam ini mengajarkan kedamaian, ketentraman. Tidak ada satupun bangsa-bangsa di dunia ini yang tidak nyaman terhadap Islam. Dia harus nyaman. Apabila ada kepemimpinan orang muslim, orang non-muslim di dalam itu tidak nyaman, berarti bukan dia menyampaikan politik keislaman. Karena pengajaran politik keislaman itu, aslama yuslimu islaman, itu mengajarkan keselamatan, kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengingatkan saja ini Bapak Ibu. Saya yakin di sini banyak guru saya, banyak dosen saya, banyak rekan-rekan saya diskusi mulai dari zaman mahasiswa. Saya mengingatkan sekali lagi, merefleksi diri bahwa kepemimpinan itu ada 4 unsur. Kita ingatkan bersama di mana unsur itu di dalam kepemimpinan ketauladanan Nabi Muhammad itu adalah sidik. Yaitu benar. Benar tanda kutip ini benar dari niatnya, benar dari caranya, benar dari hasilnya, benar prosesnya. Kalau tidak ada yang tidak benar, maka dia batal. Karena pelajaran dari Islam itu mulai dari niat sampai evaluasi harus benar. Kalau dia ada memprovokasi, kalau dia ada memfitnah, kalau dia ada hoax di sini, tentu tidak benar. Berarti itu bukan nilai Islam, walaupun dia berbaju Islam atau berjubah Islam. Oleh karena itu harus benar-benar kita refleksikan diri, yang mana namanya dari sidik itu. Kemudian amanat. Amanat ini sesuai dengan aturan-aturan. Menyampaikan beban-beban hak dan tanggung jawab kita ini sesuai, baik dari niat sampai proses dan hasilnya juga. Kemudian tabligh. Tabligh ini bukan hanya menyampaikan saja. Kalau dalam bahasa saya mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan juga ajaran-ajaran, strategi dan politik, itu juga harus memberikan kenyamanan, ketenangan kepada bangsa dan warga kita. Jangan sampai ada yang menakut-nakuti, jangan sampai ada mengintimidasi, jangan sampai ada yang membohongi. Walaupun politik itu sama dengan siasah. Siasah itu tidak harus dia memfitnah.
Siasa itu tidak harus hoax. Karena siasa dalam ajaran Islam jelas dia memberikan kenyamanan dan kebenaran. Kemudian sidik amanat tabligh fatonah. Fatonah ini harus bijak, sesuai dengan situasi dan kondisi. Karena dalam strategi dan politik, strategi dan taktik, baik itu perang maupun berdagang, berbisnis, berkepemimpinan, harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa kita tegas memaksakan sesuai dengan aturan ini, ya aturan benar. Tetapi lihat situasinya, lihat kondisinya. Artinya situasi dan kondisi itu memberikan peluang-peluang kita berinovasi, bagaimana memberikan kesejukan. Dan insya Allah di dalam berkampanye akan memberikan nuansa yang sejuk. Tidak ada yang memprovokasi, tidak ada yang mengintimidasi. Karena Bapak Ibu di 1650 tadi saya ceritakan, itu termasuk Pak dan Irian Jaya itu ikut bermusyawarah. Kalau saya baca di situ, berapa luasnya Indonesia ini. Zaman tahun abad 1650 sudah ada musyawarah di Pardipe. Pardipe itu tanah Pasemah. Pasemah itu berasal dari kata Pasaman. Pasaman itu adalah Samudra Pasai. Samudra Pasai itu adalah Aceh, Bapak Ibu. Jadi kalau ada pasma, kalau orang ada yang berpendapat pasma itu ikan besemah, ikan besak. Kalau dari bahasa dari besemah. Tetapi pasama itu, besemah itu berasal dari kata pasama. Pasama itu artinya pasaman. Pasaman itu berasal dari Samudra Pasai. Samudra Pasai adalah Iskandar Muda satu. Jelas di sini Bapak Ibu. Tetapi karena kita harus baca-baca Leiden Library atau perpustakaan Leiden, kadang-kadang kita malas baca nih Bapak Ibu. Karena kita dapat kalau dulu tuh misal datuk gitu, nenek gitu bercerita. Kebetulan datuk saya itu sekretaris Masumi Sumatera Selatan yang dibubarkan itu. Kalau tidak justru cerita. Dia cerita, wah musyawarah tuh cah ini, bagaimana di Bengkulu, pergolakan Bengkulu dulu. Kalau dulu Laskar Bengkulu itu adalah di Benteng Malboro katanya. Entah betul, mungkin mudahan betul. Katanya di Malboro itu kodim kita dulu di situ tempatnya. Kalau menurut cerita beliau adalah dengan Bambang Otoyo 5 hari 5 malam, kemudian bagaimana menyusun Bintal Abri di Sumatera Selatan, dan bagaimana memperjuangkan lumbung-lumbung padi di Sumatera. Lumbung padi itu kalau kita sebut Bapak Ibu adalah lumbung padi itu Baitul Mal, atau kalau sekarang ini dolog. Kalau di tentara itu ada logistik. Nah, logistik itu ternyata menurut beliau adalah ngambil fatwa dari muzakarah ulama, ngambil dari Nabi Yusuf ketika dia memimpin keadaan akan terjadi 7 tahun kemarau, yaitu maka dilakukan intensifikasi 7 kali lipat dan ekstensifikasi 7 kali lipat. Sekarang inflasi sebenarnya harus itu juga kita lakukan. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di kota Bengkulu ini kota yang paling aman untuk tahun 2022 Pak ya. 2022 Bengkulu itu paling aman. Maka keamanan dan kenyamanan ini tetap harus kita jaga. Bagaimana menjaganya? Salah satu dengan mengedepankan, karena kita ini beraneka ragam. Baik itu suku, agama, adat, kepentingan partai. Apalagi sekarang musim nak musyawarah, kita nak milih pemimpin. Pemimpin ini tentu kita berharap yang ideal, yang bisa melakukan cita-cita reformasi. 3 cita-cita besar reformasi itu ya adalah, yang pertama keadilan politik, yang kedua adalah keadilan ekonomi, yang ketiga adalah keadilan sosial. 3 itulah, baru ada jabaran-jabaran yang lain. Tetapi prinsipnya ada 3 keadilan. 3 keadilan ekonomi, keadilan politik, dan keadilan sosial. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam rangka mewujudkan kepemimpinan atau musyawarah ini politik dalam nuansa Islam dan kebangsaan. Kalau dalam Islam itu jelas dia ada perintah dan ada larangan, ada sunnah, ada makruh, ada yang dianjurkan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kepemimpinan, kita ingatkan kembali penjajahan Hudaibiyah. Penjajahan Hudaibiyah itu antara orang Muslim
dengan non-muslim di Mekah dan Madinah, yang mana dipimpin oleh Nabi, zaman Nabi, yaitu disebut dengan zaman Madani. Zaman Madani itu orang muslim dan non-muslim di situ nyaman semua. Tidak ada yang non-muslim tidak nyaman. Maka dari itu Bapak Ibu, karena kita beraneka ragam ini harus beli kenyamanan. Supaya kalau kenyamanan, ketertiban kita aman, Tipmas aman, nyaman, kemudian hankam kita nyaman, maka insya Allah merah putih kita tetap akan tegak dan kita akan bersama-sama hidup di panji merah putih ini. Demikian, terima kasih. Sekali lagi saya mewakili Bapak Wali Kota menyampaikan terima kasih, penghargaan kepada Bapak Ibu sekalian. Selamat bermusyawarah dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah 9 Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu, politik dalam nuansa Islam dan kebangsaan di Hotel Vista 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah atau 16 Desember 2023 dengan resmi saya resmikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya enggak. Ya. Iya, Pak. Enggak. Sehat enggak? Sebelum kita lanjutkan, aku ini kakaknya Halid Kak. Kepada ayo, aku pesan ke dusun di dusun sawah. dengan plat Ayo nomor sama B sama mak sama ibu. Diajak Halid dulu. Sekali lagi kami mohon untuk dapat memindahkan mobil tersebut karena Aku di Diknas. kuncinya Sebelum Diknas itu di BKD lagi provinsi Diklat. untuk dipindahkan. Dulu di bukan. Oh, boleh. Kita lanjutkan acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Haji Setiawan LC. Dipersilahkan. Mari, Pak. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta muzakarah MUI Kota Bengkulu, sejenak kita memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan Allah lancarkan dan permudah segala acara kita pada hari ini. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma lakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radi, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allimna wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanana wa akhwatina wa abnaina wa banatina wa ahlina wa man lahu haqqun 'alaina wal muslimina minan nar ya arhamar rahimin. Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ard rabb kulli syai'in wa malikahu. Nashhadu an la ilaha illa anta
نعوذ بك من شر نفسنا ومن شر الشيطان وشركه اللهم إنا نحاول فعانينا وإن نعتذر فأقمنا وإنا أميل فدلنا اللهم قونا ولا تضعفنا وعودنا ولا تخيب أمالي أنت وحدك من يعلمك ما أخفي وما نعلن فسر لي أمري يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا عمن لا يعرف قدرنا وارفعنا بأخلاقنا يا أنت العزيز القوي المتين اللهم افتح بيننا وبين قومنا وأنت خير الفاتحين اللهم يا أرحم الراحمين اللهم أصلح ولاة أمورنا اللهم وفقهم لما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام والمسلمين اللهم أعنهم على القيام بمهامهم كما أمرتهم يا رب العالمين اللهم أبعدهم عنهم بطانة السوء والمفسدين وقرب إليهم أهل الخير والناصحين يا رب العالمين اللهم أصلح ولاة الأمير المسلمين في كل مكان وزمان يا أنت العزيز القوي المتين ya Allah ya Tuhan kami mohon kepadamu jadikanlah nanti pemimpin kami hanyalah orang-orang yang baik dari kalangan yang Engkau cintai ya Antat Tawwabur Rahim. Berikanlah taufik kepada mereka untuk melaksanakan perkara terbaik bagi diri mereka, bagi agama Islam dan juga kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, bantulah mereka untuk menunaikan tugasnya sebagaimana yang Engkau perintahkan kepada mereka, Engkau yang Maha Kuasa. Ya Allah ya Tuhan kami, jauhkanlah mereka dari para bisikan-bisikan teman-teman yang jelek, teman-teman yang berniat untuk merusak keutuhan kebangsaan kami Indonesia. Dekatkanlah mereka ya Allah kepada mereka, para pemberi nasihat yang baik kepada mereka. Antal Aziz, Engkaulah yang Maha Kuasa ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami kaum muslimin sebagaimana orang-orang yang baik di antara mereka dan juga di antara kami. Ya Rabbi, Allahumma ftah lana abwaba rahmatik wa khazaina rizqik wa qulubi khalaqik wa la taj'al hajatina bi yadi ahadin ghairak. Ya Rabbi, natawassul ilaika bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala li ahli Gaza wa Filastin min bitashkil makhraja. Ya qadiyal hajat wa ya mujibat da'wat wa ya mufarrijal kurabat ij'al li ahli Gaza wa ahlaha min kulli daykin makhraja wa min kulli hammin farja wa kulluhum waliyan wa nashira wa khila. Allahumma fala takilna ilana illa anta ya antat tawwabur rahim. Allahumma ansurhum wahfadhhum. Allahumma hawin alaihim bimasa'ibihim. Allahumma rabat ala qulubihim. Allahumma thabbithum wa awidanihim binasri min indik. Allahumma shfif jarahahum. Allahumma arhamhum syuhadaihim. Allahumma rizqhum as-sabra was-sulwan ya antat tawwabur rahim. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa dammir a'daka a'din. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara kita bersama tiga acara yang terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tutup acara pembukaan kegiatan Muzakarah 9 MU Kota Bengkulu ini dengan bersama-sama melaksanakan hamdan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saking khusyuk doa antum.